Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan konsep pemetaan dakwah dalam komunikasi lintas budaya yang beranggotakan Nur Agustin, Zalfa Harosta, dan Anissa Nurrahma Fatin. Yang pertama, pengertian. Pemetaan dakwah merupakan suatu gambaran deskripsi suatu daerah yang memuat potensi dari berbagai sudut pandang untuk memudahkan berjalannya suatu sistem dakwah demi tercapainya cita-cita dakwah secara efisien dan efektif. Dikarenakan luasnya cakupan wilayah kerja dakwah, maka diperlukan mapping area atau pemetaan wilayah. Sebab secara kewilayahan, dakwah berhadapan dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Secara geografis ada pegunungan, pedalaman, perkebunan, pesisir, pedesaan, transisi, perkotaan, metropolitan. Secara lingkungan ekonomis ada masyarakat produksi, masyarakat distribusi, masyarakat konsumen, miskin, menengah, dan kaya. Secara lingkungan sosial ada lingkungan perumahan, real estate, dan perkampungan. Menurut pandangan Sidi Ghazaiba dikemukakan, secara lingkungan keagamaan ada masyarakat total Islam, masyarakat mayoritas Islam, masyarakat sebanding, dan masyarakat minoritas Islam. Tujuan mapping area 1. Memperoleh MATO yang tepat sesuai dengan tujuan kegiatan dakwah. Yang kedua, memperoleh rumusan hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, memperoleh gambaran tentang masalah dan hambatan yang bisa diatasi melalui dakwah. Yang keempat, memperoleh gambaran tentang potensi dan sumber daya yang bisa ditingkatkan melalui kegiatan dakwah. Yang kelima, memperoleh gambaran metode dan media yang sesuai bagi MATO. Yang keenam, memperoleh gambaran materi atau pokok-pokok bahasan yang tepat sesuai skala prioritas dakwah. Kemudian tahapan penyusunan pemetaan dakwah. Yang pertama, persiapan, yaitu menyusun desain penelitian yang berhubungan dengan tujuan dan acara penelitian. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu disesuaikan dengan tujuan dakwah yang dibedakan. Ketiga, proses data, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni cara manual dan komputasi. Yang keempat, penyajian dan analisis data, yaitu data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Strategi mapping area. Memahami perbedaan wilayah ini, sejatinya dakwah harus berperan mengacu pada kewilayahan umat sebagai target dakwah. Maka seorang dai harus mampu menghadirkan beberapa pendekatan sebagai upaya strategi dalam pemetaan dakwah. Pendekatan tersebut antara lain yaitu: yang pertama, pendekatan pendidikan. Dengan mengetahui latar belakang pendidikan suatu masyarakat atau mad'u, hal ini salah satu hal yang sangat penting, karena dengan mengetahui potret pendidikan objek dakwah, maka tujuan dakwah bisa ditetapkan, materi dakwah dapat dirumuskan, serta strategi dapat didesain. Hal ini penting agar dalam pelaksanaannya dakwah dapat mencapai sasaran yang ditentukan. Yang kedua, pendekatan psikologis. Dalam proses dakwah diperlukan pengetahuan seorang dai tentang kondisi psikologis mad'u agar tujuan atau sasaran dakwah tersebut bisa efektif. Setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat, memiliki karakter atau kejiwaan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendekatan psikologis untuk mengetahui setiap gejala kejiwaan dari manusia tersebut, baik sebagai dai maupun mad'u. Yang ketiga, pendekatan komunikasi. Menurut antropolog Edward T. Hall, bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Jika dihubungkan dengan dakwah, maka seorang dai harus mampu mentransformasikan Islam ke tengah umat tanpa mengesampingkan unsur budaya. Mampu membaca pesan-pesan komunikasi masyarakat baik melalui bahasa, seni, bahasa tubuh, dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan struktural, artinya suatu pengembangan dan pergerakan dakwah melalui jalur struktural atau pemerintah. Secara formal,
sehingga mulai dari penyusunan regulasi dan anggaran dapat diarahkan untuk kepentingan dakwah ke depan. Kegiatan dakwah menuntut keterlibatan semua umat Islam dalam berbagai profesi dan keahlian, termasuk para penguasa dan politikus. Dapat dikatakan pula bahwa maju mundurnya masyarakat Islam sangat dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya dakwah dan politik Islamnya. Yang terakhir, pendekatan ekonomi. Dalam ranah ini artinya muatan dan pergerakan dakwah yang dilakukan oleh para dai dan aktivis dakwah lainnya harus mampu mengoptimalkan dan membangkitkan ekonomi umat. Yang terakhir, kesimpulan. Seorang dai harus dapat menentukan pemetaan dakwah atau mapping area agar dakwah yang dibawakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau man'u. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.